Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang jenis pasar, latar belakang monopoli, dan etika dalam pasar kompetitif. Dewasa ini di dunia usaha semakin dinamis dan berkembang dengan sangat pesat dan luar biasa di negara tercinta kita. Dalam perkembangan usaha ini jelas diperlukan peran dan sosok yang dapat menjaga perkembangan usaha tersebut tetap di jalurnya. Peran dan sosok tersebut adalah hukum. Tujuannya tentu untuk kemanfaatan, keadilan, dan kepastian dalam melakukan kegiatan bisnis. Perkembangan dunia usaha jika tidak diikuti dengan pengaturan yang jelas akan berpotensi banyak terjadi pelanggaran yang berdampak pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam menjalankan aktivitas bisnis. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Suatu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang yang didagangkan adalah barang homogen atau barang yang sama dan penjual tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga. Dalam pasar persaingan sempurna, produsen bisa keluar dan masuk pasar dengan sangat mudah. Dilihat dari persaingan di luar harga, pasar persaingan sempurna tidak memiliki persaingan di luar harga. Yang kedua, ada pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu pasar yang hanya memiliki satu penjual saja, sehingga pembeli tidak punya pilihan dan penjual memiliki pengaruh besar dalam perubahan harga. Dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan atau penjual, dan barang yang didagangkan pada pasar monopoli adalah barang yang unik dan langka. Yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu pasar yang hanya terdapat beberapa produsen di dalamnya yang saling mempengaruhi dan bersaing dalam kualitas barang. Pasar oligopoli memiliki sedikit perusahaan atau produsen dengan menghasilkan barang standar atau berbeda corak. Dalam pasar oligopoli ada kalanya produsen tangguh dan ada kalanya lemah dalam memengaruhi harga serta cukup sulit bagi produsen untuk keluar masuk pasar. Yang keempat, monopoli dan dimensi etika bisnis. Dari sisi etika bisnis, pasar monopoli dianggap kurang baik dalam mencapai nilai-nilai moral, karena pasar monopoli tak terregulasi, tidak mampu mencapai ketiga nilai keadilan kapitalis, efisiensi ekonomi, dan juga tidak menghargai hak-hak negatif yang dicapai dalam persaingan sempurna. Yang kelima, etika di dalam pasar kompetitif sempurna. Pasar bebas kompetitif sempurna mencakup kekuatan-kekuatan yang mendorong pembeli dan penjual menuju apa yang disebut titik keseimbangan. Dalam hal ini, pasar dikatakan mampu mencapai tiga moral utama. Yang pertama, mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang dalam cara yang adil. Kedua, memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dalam mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang dengan efisiensi sempurna. Yang ketiga, mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan suatu cara yang menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara bebas. Kompetisi dalam pengertian sempit mempunyai pengertian perusahaan-perusahaan berusaha sekuat tenaga untuk membuat pelanggan membeli produk mereka bukan produk pesaing. Oleh karena itu, akan terdapat pihak yang menang dan yang kalah. Dalam pengertian luas, disebutkan kompetensi yang merupakan usaha organisasi bisnis dalam memperoleh pangsa pasar yang lebih besar dan lebih sukses dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, ada tiga model kompetisi dalam dunia bisnis, yaitu kompetisi manufaktur, yang kedua kompetisi penjualan, dan model-model kompetisi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai etika dalam pasar kompetitif. Persaingan yang dihadapi oleh dunia usaha saat ini makin ketat, terlebih dengan makin banyaknya perusahaan sejenis di pasar. Kondisi yang akan menyebabkan ada perubahan terhadap kekuatan permintaan dan penawaran, yang pada akhirnya menuntut adanya perubahan strategi bagi perusahaan. Etika dan tata krama harus dipenuhi dalam segala aktivitas periklanan maupun kegiatan komunikasi pemasaran lainnya. Hal ini penting untuk mendapatkan respon positif berupa penerimaan ataupun dukungan terhadap produk, merek, dan perusahaan, khususnya dari konsumen. Usaha-usaha pemasaran yang tidak memenuhi etika tata krama akan mendapatkan reaksi penolakan dari khalayak yang selanjutnya sangat mungkin bisa menimbulkan respon negatif dari konsumen. Dalam etika periklanan dikenal prinsip swakramawi atau self-regulation atau pengaturan diri sendiri, yaitu suatu prinsip atau paham yang dianut oleh masyarakat periklanan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ada beberapa prinsip swakramawi yang diserap oleh kebanyakan kode etik periklanan di berbagai negara yang dalam tata krama periklanan disebut asas
umum tata krama periklanan Indonesia, yaitu yang pertama, jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum negara. Yang kedua, sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Yang ketiga, mendorong persaingan, namun dengan cara-cara yang adil dan sehat, dijiwai persaingan yang sehat. Dari tiga asas umum tata krama periklanan Indonesia tersebut, yang berkaitan dengan persaingan adalah bahwa iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan iklan harus dijiwai oleh persaingan yang sehat. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.